Pemirsa, pasukan Israel terus melancarkan serangan di jalur Gaza dan jumlah korban tewas maupun luka hingga kini masih terus bertambah. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari jalur Gaza, kita sudah terhubung dengan relawan kemanusiaan Mercy Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi Fikri, atau di sana di waktu setempat ya, Indi. Bagaimana situasi di sana saat ini pasca tewasnya 15 orang akibat serangan Israel di kota Der al-Balah Gaza? Silakan Fikri. Ya, selamat dini hari waktu Gaza, Mas Faris dan juga Mbak Fanda Indi. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-231 hari genosida yang dilakukan oleh pihak Israel terhadap masyarakat Palestina yang ada di jalur Gaza maupun di tepi barat. Dan media kantor pemerintah di Gaza merilis korban update terbaru hari ini. Ada 35.800 warga yang meninggal sejak 7 Oktober lalu, diantaranya adalah 15.200 adalah anak-anak dan juga 10.000 lebih dari kalangan wanita, serta terdapat 493 tenaga medis dan juga 147 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu, dan juga terdapat 31 anak-anak yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi, dan korban luka-luka menyentuh angka 8.200 lebih, di mana sekali lagi 71% mereka adalah anak-anak dan juga wanita. Dan memang Israel masih terus melakukan penyerangan-penyerangan terhadap masyarakat yang ada di tepi barat maupun di jalur Gaza, sehingga gempuran-gempuran itu masih terus terdengar dari tempat kami berada, dan juga perlawanan-perlawanan dari pejuang-pejuang Palestina baik yang di tepi barat maupun di jalur Gaza masih terus dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina terhadap tentara Zionis Israel. Dan informasi yang kami dapatkan, ada 7 lokasi pembantaian kuburan massal yang ditemukan di dekat area rumah sakit, dan pertahanan sipil ataupun tim evakuasi berhasil menemukan 520 jenazah totalnya sampai hari ini yang dikeluarkan dari kuburan massal yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, dan juga 520 jenazah korban ini ditemukan di 7 kuburan massal yang ada di sekitar area rumah sakit. Dan saat ini sudah tidak ada lagi rumah sakit yang benar-benar beroperasi secara normal, karena kita tahu dari informasi yang kami dapatkan ada 33 rumah sakit yang berhenti beroperasi. Yang kita tahu di jalur Gaza sudah tidak ada rumah sakit yang beroperasi seperti Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Kamangduan, dan juga Rumah Sakit Auda, dan rumah sakit yang ada di Beit Hanun. Dan di Gaza City pun sudah tidak ada lagi seperti Rumah Sakit Ashifa, Rumah Sakit Al-Mamadani, atau Rumah Sakit Al-Ahli Arab sudah benar-benar beroperasi. Dan yang kabar yang terbaru yang kami dapatkan bahwa Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa atau Rumah Sakit Martir Aqsa sudah kehilangan bahan bakar atau sudah kehabisan bahan bakar akibat langkanya bahan bakar, karena kita tahu bahwa bantuan-bantuan juga masih sangat-sangat sulit sekali, terutama bahan bakar. Kementerian Kesehatan Palestina pun sangat memohon sekali kepada dunia untuk memasukkan bahan bakar untuk menyalakan rumah sakit yang masih beroperasi. Namun karena kelangkaan bahan bakar yang diterima oleh masyarakat Gaza, terpaksa Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa, Martir Aqsa juga pada malam hari sudah tidak memiliki listrik lagi. Kemudian di jalur Gaza bagian selatan pun sama, sudah hanya 1 rumah sakit saja yang beroperasi. Ada Rumah Sakit Eropa, sebentar Rumah Sakit An-Najjar, Rumah Sakit Al-Hilal Imarati sudah benar-benar beroperasi. Artinya sudah tidak ada benar-benar rumah sakit yang benar-benar beroperasi, karena sudah banyak rumah sakit yang ditarget oleh pihak Zionis Israel, sehingga menyebabkan banyak pasien-pasien yang harus dievakuasi atau diungsikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang sangat-sangat tidak memadai. Kemudian sementara ini
warga Israel masih terus melakukan demo-demo terhadap pemerintah Israel untuk menyelesaikan perang di Gaza dan juga untuk menurunkan pemerintahan yang sekarang dan untuk membuat pemerintahan baru dan juga untuk untuk memutuskan untuk segera melakukan gencatan senjata dan penukaran tahanan atau penukaran sandera yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel. Sementara informasi yang kami dapatkan juga perundingan mengenai gencatan senjata saat ini kembali terjadi, sehingga sampai saat ini perundingan atau diskusi mengenai gencatan senjata masih terus terjadi sampai hari ini.